Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berenam ingin mempresentasikan tentang hubungan kualitas user interface MyUMM for Student Fitri dengan kepuasan pengguna. Di sini dengan saya sendiri Bagas Satria Fernanda dengan NIM 2023 103 703 11108 dan saudara. Dan saya Ilham Akbar Jamil dengan NIM akhir 085. Saya sebagai Baris Ahmadi, Komisi 3 dengan NIM 076. Saya Muhammad Farhan Fauzi dengan NIM akhir 100 atau 100. Saya Roy dengan NIM akhir 059. Saya Fakih Alkodwa Irawan dengan NIM terakhir 111. Latar belakang. Di sini latar belakangnya ada satu, perkembangan teknologi informasi mendorong lembaga pendidikan mengembangkan sistem digital. Yang kedua, MyUMM adalah platform layanan akademik terpadu bagi mahasiswa UMM. Ketiga, kualitas user interface atau UI berperan penting dalam kepuasan pengguna. Ketiga, masih sedikit penelitian spesifik tentang kualitas UI pada aplikasi MyUMM. Next slide. Rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat persepsi pengguna terhadap kualitas user interface UI aplikasi MyUMM? Kedua, bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi MyUMM? Ketiga, apakah terdapat hubungan antara kualitas user interface UI dengan kepuasan pengguna aplikasi MyUMM? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akbar. Baik, ini saya akan presentasi dari Mas Andi. Jadi di sini ada tujuan penelitian, yaitu ada tiga. Pertama adalah mengetahui tingkat persepsi pengguna terhadap kualitas UI. Kemudian mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi MyUMM, menganalisis videonya tentang kualitas UI dengan kepuasan pengguna aplikasi MyUMM. Oke, next. Berikut ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah penelitian MyUMM itu bahasa statistik dan mahasiswa saja meningkatkan kesadaran tentang pentingnya UI dalam penyambungan penggunaan si dan itu ada beberapa kelas yaitu pengembangan persepsi mahasiswa. Ini dari tinjauan misalkan yang pertama dari standar sampai satu bentukan sistem dan pengguna dapat saling berinteraksi dan memasukkan data dan kepuasan pengguna. Di sini kepuasan pengguna sifat general dan sifat pemenuhan kebutuhan. Semakin tinggi pemenuhan, tinggi kepuasan. Ini terakhir hubungan defined dan kepuasan. Ini penelitian di Puskesmas dengan jumlah menunjukkan kita UI memberikan 40%, 41% terhadap kepuasan pengguna. Ya, itu tambahan dilanjutkan dengan oh, ini hasil hipotesis penelitian yang namanya non hipotesis non tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas sistem interface dengan kepuasan pengguna. Kemudian ada hipotesis alternatif terdapat hubungan yang signifikan antara user dan kepuasan pengguna. Sekian tentang dari Baik, untuk selanjutnya di sini ada metode penelitian. Jadi yang pertama adalah jenis penelitian. Jadi untuk jenis penelitiannya kita pakai kuantitatif, asosiatif, korelasional. Terus untuk waktu dan lokasinya itu
Oktober tahun 2025, tepatnya di UMM. Sampel dan tekniknya ada 30 responden mahasiswa aktif UMM, kemudian purposive sampling, pernah menggunakan MyUMM minimal 3 kali dalam sebulan. Untuk pengumpulan data di sini kita pakai kuesioner atau Google Form dengan skala liter 1 sampai 5. Baik, next. Baik, ya, di slide ini akan saya jelaskan. Jadi saya akan menjelaskan dua variabel utama dalam penelitian ini. Jadi yang pertama adalah kualitas UI sebagai variabel independen dengan 5 indikator. Yang pertama adalah kemudahan bagi pengguna, kemudian tampilan visual, konsistensi desain, navigasi, dan juga responsivitas. Sedangkan variabel dependent adalah kepuasan pengguna yang diukur melalui 4 indikator. Yang pertama adalah kemudahan informasi, kepuasan terhadap tampilan, kesesuaian harapan, dan keinginan untuk terus menggunakan. Jadi kedua variabel ini saling berkaitan dan akan dianalisis untuk melihat pengaruh kualitas UI terhadap tingkat kepuasan pengguna. Oke, next. Nah, berikut hasil penelitian terhadap kualitas user interface. Jadi dari data yang kami peroleh, nilai rata-rata keseluruhan adalah 4,24 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Jadi di sini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas dengan kualitas UI yang kampus sajikan. Kalau kita lihat grafik distribusi, semua aspek seperti tampilan itu menarik, konsistensi desain dan kemudahan akses menu, tata letak juga jelas, navigasi yang lancar, dan urutan logis semuanya mendapatkan skor tinggi dan berada di atas rata-rata. Artinya di sini UI yang digunakan sudah cukup optimal dalam mendukung pengalaman pengguna. Oke, next. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar, Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kepuasan pengguna. Dari data yang dikumpulkan, nilai rata-ratanya terbesar di sini adalah 4,27 yang termasuk dalam kategori sangat setuju. Ini juga menunjukkan bahwa pengguna ini merasa sangat puas terhadap layanan atau sistem yang digunakan. Kalau kita lihat secara grafik distribusi, hampir semua aspek itu seperti tampilan visual, kemudian akses informasi, kemudahan pengguna website, kesesuaian dengan harapan, dan keinginan untuk terus menggunakan, itu mendapatkan skor tertinggi dan konsisten. Jadi secara keseluruhan, hasil ini itu menunjukkan bahwa UI yang dirancang ini tidak hanya berkualitas, tapi juga berhasil memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Next. Terus di slide ini kita bisa melihat perbandingan antara kualitas UI dan kepuasan pengguna berdasarkan 7 item penilaian. Nah, secara umum ini, nilai untuk kualitas UI ini cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan kepuasan pengguna, terutama pada item 1 dan item kedua. Namun, ada perbedaannya tidak terlalu signifikan yang menunjukkan bahwa kualitas UI ini yang baik memang berkontribusi langsung terhadap kepuasan pengguna. Terus grafik ini itu juga membantu kita memahami bahwa peningkatan kualitas UI ini berdampak positif terhadap pengalaman dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Next. Baik, selanjutnya kita akan melihat visualisasi hubungan antara kedua variabel menggunakan scatter plot. Pada grafik ini, sumbu X mewakili rata-rata skor kualitas user interface, sedangkan sumbu Y mewakili rata-rata skor kepuasan pengguna dari 30 responden yang kami teliti. Seperti yang terlihat, titik-titik data menunjukkan pola yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Dengan kata lain, responden yang memberikan skor tinggi pada kualitas UI
cenderung juga memberikan skor tinggi pada kepuasan mereka. Dan sebaliknya, nilai korelasi person yang kami peroleh adalah R sama dengan 0,596 yang menunjukkan kekuatan hubungan berada pada kategori sedangkan dengan arah positif. Scatter plot ini memberikan gambaran visual yang jelas bahwa memang terdapat pola hubungan antara kualitas UI dengan kepuasan pengguna pada aplikasi MyUMM. Next. Nah, sekarang kita masuk ke hasil uji statistik yang lebih formal menggunakan uji korelasi person. Dari hasil pengujian, kami memperoleh koefisiensi kolerasi R sama dengan 0,596 yang menunjukkan adanya korelasi positif dengan kekuatan sedang antara kualitas user interface dan kepuasan pengguna. Korelasi positif ini berarti semakin tinggi kualitas UI yang dipersepsikan pengguna, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka terhadap aplikasi MyUMM. Selain itu, nilai signifikansi P sama dengan 0,0004 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan yang ditemukan signifikan secara statistik dan tidak terjadi karena kebetulan. Berdasarkan hasil tersebut, keputusan yang kami ambil adalah menolak H dan menerima H1 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas user interface dengan kepuasan pengguna pada aplikasi MyUMM for Student versi 3. Hasil ini mengonfirmasi bahwa kualitas UI memang berperan penting dalam menentukan kepuasan pengguna aplikasi. Next. Baik, setelah melihat angka-angka statistik tadi, sekarang mari kita interpretasikan apa makna praktis dari hasil penelitian ini. Korelasi R sama dengan 0,596 menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang, yang berarti hubungan antara kualitas user interface dan kepuasan pengguna cukup kuat. Meskipun tidak sempurna, semakin baik kualitas UI yang dipersepsikan pengguna, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka. Menunjukkan hubungan searah yang konsisten, jika nilai R dikonversi menjadi R pangkat 2 sama dengan 0,355 atau 35,5%, maka dapat diartikan bahwa sekitar 35,5% variasi dalam kepuasan pengguna dapat dijelaskan oleh kualitas UI. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa kualitas UI merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan aplikasi. Hal ini merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan aplikasi. Hasil ini juga memberikan dasar kuat bahwa peningkatan kualitas UI dapat berdampak langsung pada peningkatan kepuasan pengguna, sehingga investasi di bidang UI merupakan langkah yang tepat. Namun demikian, masih ada sekitar 64,5% faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan pengguna, seperti kecepatan sistem, kelengkapan fitur, keandalan data, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, meskipun UI bukan satu-satunya faktor, perannya cukup signifikan dan sangat layak diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi MyUMM. Oke, next. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan Kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, ada kualitas UI MyUMM dinilai sangat baik oleh pengguna dengan rata-rata skor 4,25. Yang kedua yaitu kepuasan pengguna berada pada tingkat sangat tinggi dengan rata-rata nilai 4,27. Kemudian terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas UI dengan kepuasan pengguna dengan R 0,596 dan P 0,0004. Dan terakhir yaitu kualitas UI merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi MyUMM. Yang terakhir yaitu rekomendasi untuk pengembang, yaitu meningkatkan responsivitas dan kecepatan aplikasi, kemudian memperbaiki navigasi untuk mengurangi kebingungan pengguna, dan terakhir yaitu mempertahankan konsistensi desain visual.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.